Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Masih di channel YouTube Afif Hazmar. Hari ini kita mau melihat mainan baru, tapi tidak baru-baru juga. Baru mau dikontenkan saja. Apa itu? Ini dia. Gendang Melayu. Jadi teman-teman, ini adalah alat musik tradisi Melayu yang sampai hari ini masih dipergunakan untuk mengisi instrumen-instrumen Melayu, lagu Melayu, tari Melayu, tari tradisi, dan lain-lain. Nah, gendang ini sama seperti gendang-gendang yang lain, terbuat dari kayu, kulit, dan rotan. Nah, gendang itu ada bermacam-macam di Indonesia. Ini salah satu yang ada di daerah Riau, ya, salah satu yang ada di daerah Riau. Gendang ini di Sunda, di Jawa Barat itu ada namanya gendang Sunda. Kalau di Jawa itu juga ada namanya gendang Jawa. Di Sulawesi juga sama, ada gendang Sulawesi. Dan ini adalah salah satu jenis gendang yang ada di Indonesia dari Provinsi Riau yang bernama gendang Melayu. Gendang ini berbentuk bulat, ya, bentuknya bulat dengan tebal, ya, sekitar 20 sampai 30 cm, diameternya lebih kurang 15 inci, 14 atau 15 inci. Terbuat dari kayu asli yang kalau orang Melayu bilangnya dikerok, ya, dikerok nih belakangnya. Nah, itu. Dibuat seperti kuali, tapi tidak ada bawahnya, agak mengembang dia, agak mengembang di bagian atas dan mengecil di bagian bawah. Konon katanya gendang yang saya pegang ini terbuat dari batang kayu nangka. Batang kayu nangka. Dulu masih banyak batang kayu yang besar-besar, ya, pohon-pohon yang besar, sehingga tidak sulit ya untuk membuat gendang ini. Nah, sekarang pohon-pohon itu sudah tak ada lagi. Pohon-pohon yang besar ini sudah susah mencarinya, sehingga ya, gendang Melayu ini untuk mencari barunya itu sulit. Nah, mungkin ada beberapa pengrajin, tapi mungkin dengan harga yang cukup mahal, karena bahan bakunya sendiri yaitu kayu yang besar itu sudah jarang ya, ada di hutan. Pun ada, tidak boleh ditebang itu sama pemerintah, illegal logging katanya. Nah, gendang ini sudah berumur cukup tua. Kayu ini sudah cukup tua umurnya. Ya, tahun 98 ini gendangnya sudah ada. Ya. Dari pengrajinnya, ya, dari yang punya awalnya, yang punya sebelum saya ini mengatakan ini kayunya sudah cukup tua. Tahun 98 ini sudah ada gendang ini. Nah, artinya juga sudah berapa puluh tahun itu, ya. Sudah 20-an tahun ya. Nah, jadi gendang ini sudah tua kayunya, tapi kulitnya ini sudah mengalami beberapa kali reparasi, ya. Jadi pertama kali saya membeli gendang ini itu kulitnya posisinya tidak seperti ini, ya, modelnya tidak seperti ini. Kulitnya sudah koyak, sudah robek, pengikat ini sudah banyak yang putus. Jadi saya beli waktu itu di harga 350.000 dengan kondisi yang tidak bisa dipakai pastinya. Lalu saya repair, ganti kulitnya, ganti pengikatnya, penyanggahnya dan segala macam. Habislah biayanya sekitar 500.000. Jadi lebih kurang harga gendang ini 350 tambah 850.000. Kulit yang ada saat ini adalah penggantian yang kedua. Nah, penggantian yang kedua, ya. Nah, dan saat ini pun kondisinya sudah memprihatinkan. Ini sudah ada yang bolong, ya, sudah ada yang bolong-bolong di pinggir-pinggir ini karena pemakaian. Nah, ini pemakaiannya bolong-bolong karena dimakan rayap segala macam mungkin. Ini sobek karena mungkin cara memasang sidaknya atau sandaknya itu kurang pandai, jadi sobek. Gendang ini selain dari kayu, selain juga dari ada kulitnya, ada rotan,
Nah ini sebagai pengikatnya, tali sebagai talinya ini rotan. Ini garis-garis putih, yang garis-garis ini bukan tali tapi rotan. Dan di belakang juga menggunakan rotan sebagai penyanggahnya. Nah, penyanggahnya ada dua, yang besar sama yang kecil. Yang besar ini sebagai penyanggah tali, yang kecil ini sebagai penyanggah untuk menegangkan kulitnya ini nanti kalau sudah mulai kendur atau sudah mulai lunak. Karena kulit itu pemakaian. Kalau makin lama dia dipakai makin kendur biasanya. Bahkan ada juga dulu saya lihat untuk menegangkannya itu dipasang kayu di sini, dipasak di sini supaya bisa tertarik dia. Nah, itu model-modelnya. Karena gendang ini semakin tegang kulitnya ini, maka kualitas bunyinya semakin bagus. Nah, selain itu juga ada rotan ini yang berfungsi untuk menegangkan kulit gendangnya, ya, berfungsi sebagai untuk menegangkan kulit gendangnya. Dan rotan ini ukurannya tidak ada standarnya, tapi sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana cara memasangnya? Masangnya dari dalam, ya, dari dalam, lalu disisipkan. Nah, disisipkan dia di bagian belakang dari kulitnya itu. Jadi melingkar sehingga semua bagian ini akan terpasang dengan sandak atau sidaknya tadi. Gunanya untuk menegangkannya juga. Karena gendang sekali lagi semakin tegang dia, maka bunyinya semakin bagus. Kita coba pasang sidaknya. Sidak atau sandak. Ini cukup susah kawan-kawan. Karena kulitnya ini sudah cukup tegang. Membutuhkan tenaga ekstra. Karena kalau tidak pandai, tidak hati-hati, aduh, bisa dia di bawah. Hati-hati dia bisa obek. Ini dia sudah terpasang dengan susah payah. Nah, jadi dia membuat lekukan, ya, di sini. Gunanya untuk menjadi tempat pukul, ya, tempat memukul dari gendang ini. Oke, mungkin itu sebagai permulaan di program kita yang terbaru ini tentang alat musik tradisi Melayu. Kita review tadi tentang gendang Melayu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.